Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Isnawati. Saya mengajar di MTSS A.A. Nur Ciseeng Bogor. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2025. Prodi Fakultas Pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105164501. Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi kelas 9, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu untuk belajar IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, Ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai pelajaran, kita berdoa. Doa mulai. Kita lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Pada Azkia ada? Oke. Narumi, Alisyah ada. Nur Fajriah ada. Kemudian Meida ada. Altaf ada ya. Kianu oke ada. Ijudin, Brian, Arya Soka. Oke, sekarang yang tadi pagi belum mandi, adakah? Ayo, ada? Mau berangkat kesiangan, yang bangunnya kesiangan. Oke, ada? Yang tidak sholat subuh? Ayo, yang tidak sholat subuh, biasakan bangun pagi, sholat subuh, sarapan, baru berangkat mandi dulu. Oke, sekarang lihat, sebelum kita masuk pada materi hari ini, cek kebersihan kelasnya dulu. Nah, kolong-kolong mejanya, kelasnya, coba yang masih ada sampah, silakan dibuang dahulu. Karena kalau kelas kita kotor, suasananya nggak enak, maka kita nggak punya rasa positif nanti buat belajar, ya kan? Nggak semangat, tidak indah dipandang. Masih ada nggak sampah-sampahnya? Udah ada ya? Sudah, cek kebersihan. Alhamdulillah. Seperti biasa, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita pada negara kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita? Yo dong, masih awal nih. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita ice breaking dulu. Oke, kita tepuk-tepuk tangannya dulu agar jari-jarinya nggak capek nanti pas menulis. Oke, semangat ya, masih semangat ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. Ikuti aturannya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Belum 5. Kita ulang lagi. Konsentrasi dimulai. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
tepuk 42 kali. Tepuk. Ya, berarti kalian konsentrasinya bagus. Masih ingat pembelajaran kita di kelas sebelumnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ada yang ingat? Apa semuanya ingat nih? Semuanya ingat nggak? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, Reja. Bernapas. Oke. Melihat, bergerak. Nah, salah satunya adalah bertumbuh dan berkembang. Oke. Sekarang, apa sih bertumbuh itu? Masih ingatkah? Bertumbuh, tumbuh? Apa? Tumbuh itu bagaimana? Proses tumbuh itu kalau terlihat tambah proses itu kalau terlihat tambah tinggi. Oke, sekarang nih apa yang kalian rasakan? Perbedaan apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian pada saat kalian waktu itu masih di SD dengan sekarang kalian sudah di kelas 9. Coba siapa yang mau mengacungkan tangan? Ayo, perbedaannya gimana? Kan kalian merasakan kan? Boleh secara apa aja? Ayo Marwah, apa? Oke. Oh, terus? Oh, sekarang tinggian dikit. Waktu kecil katanya kecil pendek. Yang ngomong Marwah ya. Sekarang tinggian dikit. Ada lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa? Kumai? Oke, waktu itu belum menstruasi, sekarang sudah Oke, yang laki-laki gimana nih? Apa yang dirasakan perbedaannya? Apa aja? Bertumbuh jakun, udah mulai karena kan sudah mulai masuk kelas 9 ya. Nggak apa-apa. Terus apa lagi? Ada lagi? Selain itu? Ayo ada lagi? Oh, udah katanya. Nah, itulah yang kita alami. Kenapa? Karena memang pelajaran IPA itu yang kita rasakan sehari-hari oleh kita. Tahapannya kalian sekarang sudah tumbuh, berkembang, ya kan? Tumbuh, kalian katanya sudah tambah tinggi. Bu, aku dulu masih kecil, sekarang aku udah tinggi, gitu kan tadi ya? Bu, aku waktu itu belum mengalami menstruasi bagi yang perempuan, sekarang sudah menstruasi. Itu sudah masuk pada pengalaman, ya kan? Yang sudah kalian alami. Kalau Reja tadi, Bu, sudah mulai tumbuh jakun. Nah, seperti itu ya. Makanya hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, tujuan kita belajar ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian peserta didik nanti bisa menjelaskan apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, bisa mengidentifikasi nih. Miss, fokus materi bersama Miss. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada saat kita bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang bot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi.
pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya yaitu fase remaja yaitu untuk perempuan rentang usianya antara 11 sampai 18 tahun, untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah fase lansia, lanjut usia atau manula, itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Sudah diamati? Sudah. Oke. Video tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, sekarang kalian sudah berkelompok nih. Sudah berkelompok. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian apa yang membedakan pertumbuhan dengan perkembangan pada manusia. Kemudian nanti kalian ceritakan nih pengalaman yang kalian rasakan sendiri gitu. Ya kan? Sudah mengalami masa pubertas tuh bagaimana dari perkembangan emosi kalian. Kemudian kalian nanti akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik ya, masing-masing kelompok nanti Ibu berikan, di mana tugasnya adalah di sini kalian nanti akan mengurutkan gambar-gambar tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi di tabel ini dimulai dari apa yang tadi kalian lihat di video ya, kalian diskusikan. Kemudian kalian yang keduanya adalah tahap perkembangannya. Misalkan tadi dari bayi ya. Bayi ini ciri-cirinya apa? Diidentifikasikan. Bayi tadi ya, sepengetahuan kalian bersama dengan teman-teman sekelompoknya. Nanti kalian bisa presentasikan ke depan. Kelompok siapa lagi yang belum dapat? Silakan diskusikan bareng dengan temannya. Ya, untuk penilaiannya, ya, ini ada 3 kategori, ya. Penilaian kognitif, pengetahuannya. Ibu nanti menilai dari hasil kalian presentasi ke depan juga, yang kalian isi bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian sikapnya juga. Sikap juga akan menjadi penilaian. Bagaimana kalian bekerja sama dengan temannya, berdiskusi dengan temannya, ya, saling berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Jadi nomor 1 siapa, nomor 2 siapa itu boleh. Kenapa, Aroni? Boleh tuker-tukeran kan? Boleh banget. Boleh banget. Kan tadi ada penilaian sikap sama penilaian psikomotorik. Jadi justru itu jadi penilaian. Ini sudah selesai, Brian? Sudah, oke. Masing-masing satu-satu sudah selesai nih. Kelompoknya Brian, kelompok 5 sudah selesai. Mulai dari kelompok pertama. Anggotanya adalah Humaira Azkia, Narumi Alisya, Intan Aulia, izin ya, Aliza Putri, Mutia Salsabila, dan Nazali. Silakan maju ke depan, bawa hasil diskusinya. Yang lainnya, kelompok yang lain, silakan disimak penjelasan dari temannya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan dan perkembangan siklus hidup manusia. Di sini yang pertama adalah bayi. Bayi dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Di fase ini bayi belum bisa melakukan apa-apa, seperti menyusu atau makan. Dia masih dibantu oleh orang tuanya, seperti disalati atau misalnya susu dengan dipegangin gitu. Nah, terus di fase kedua adalah fase balita. Balita dimulai dari usia 2 sampai 5 tahun. Balita sudah bisa mulai berjalan
berjalan, berbicara, 1-2 kata, sudah mulai bisa tumbuh gigi dan sudah bisa mulai membaca. Dia 10 sampai 20 tahun. Terus di fase ini juga adanya perubahan fisik kayak bagi perempuan itu pinggulnya mulai membesar, terus laki-laki bertumbuhnya jakun. Ya, oke. Lanjut. Meningkatnya hormon dan organ reproduksi. Terus juga di fase ini tuh kita udah tumbuh rasa cinta ke lawan jenis. Bukan, mungkin lebih ke rasa suka. Ya, rasa suka. Pada saat kita bayi kita masih digendong oleh orang tua kita. Seiring perkembangannya organ tubuh kita bisa merangkak atau berdiri. Jadi pas masih kita itu kita masih digendong, nggak bisa jalan gitu Bu. Nah, terus perkembangan yang kedua itu kanak-kanak. Itu 2-5 tahun. Pada saat kanak-kanak kita mulai belajar berjalan tanpa adanya bantuan orang tua. Nah, pada anak-anak 6-10 tahun. Pada saat kita anak-anak kita mengalami pertumbuhan fisik, perkembangan koordinasi otot dan kemampuan mental. Pada fase remaja, pada saat remaja kita mulai pubertas, yaitu perubahan fisik dan emosional yang menunjukkan kematangan organ reproduksi. Pada saat fase dewasa, 2-40 tahun, pada saat kita dewasa, kita mulai menghadapi tantangan baru dalam kehidupan profesional dan pribadi dan harus belajar mengelola waktu, keuangan secara spesifik. Nah, pada fase terakhir yaitu lansia 50 sampai 50 ke atas. Kan tadi kepotong. Sampai akhir hayat lah. Pada saat lansia mengalami penurunan fisik dan kognitif dan harus beradaptasi dengan perubahan dalam kemampuan dan peran mereka dalam masyarakat. Oke, dilanjutkan perbedaannya. Kalau pertumbuhan itu kayak merupakan proses perubahan fisik itu dari pendek ke tinggi. Oke, betul. Terus? Kalau pertumbuhan itu ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Bisa. Terus? Secara emosionalnya sudah mulai? Sudah mulai muncul. Bisa apa? Bisa mengontrol. Oke, faktornya tadi, faktor dari dalamnya yang mempengaruhi pertumbuhan? Ya, internalnya? Genetik, Hormon, metabolisme. Kemudian yang dari eksternalnya? Cahaya, suhu. Apa lagi? Ayo, yang terpenting tadi apa? Apa yang terpenting tadi? Faktor yang dari luar? Apa? Makanan yang sehat. Oke, semuanya sudah selesai juga. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok 3? Nggak ya? Sudah selesai, kita berikan tepuk tangan juga. Lancar. Oke, silakan ditempel hasilnya. Di bawahnya juga nggak apa-apa, biar nggak sama. Kelompok 4, lanjut kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Terdiri dari Reja, Iqbal, Altab, dan Tianu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menjelaskan kebutuhan dan perkembangan manusia. Hasil diskusinya, tadi lihat dong hasil diskusinya gimana hasil diskusinya. Ditunjukkan ke depan ke teman-temannya. Kebutuhan dan perkembangan dari manusia dari fase bayi dan fase lansia. Oke. Fase bayi 0-2 tahun, bayi belum bisa Apa? makan sendiri ataupun bukan apapun sendiri. Oke. Bayi dapat perangkat. Jadi fase anak-anak juga dapat berbicara, membaca, menulis, dan bisa jalan sendiri ataupun Ya. menggunakan koordinasi otot. Dan di fase remaja ini sudah ditandai dengan adanya pubertas pada anak laki-laki dan
menstruasi pada anak perempuan Ya. dan sudah mulai saling suka terhadap lawan jenis. Oke. Pada saat dewasa muda sudah mulai mandiri, bertanggung jawab, dan dapat membangun hubungan dan sudah dapat mencari pekerjaan bersama kebutuhan. Ya. Dewasa ditandai dengan pencapaian profesional, intelektual, kerja keras dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Dan di fase terakhir ini, lansia atau usia tua hanya merenungkan perjalanan hidup, berpeluang, dan mempersiapkan diri untuk akhir hayat. Oke. Kemudian tadi apa perbedaannya? Yang lain coba perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, proses pertumbuhan Mm-mm. mencakup tinggi, berat, dan pola. Oke. Kemudian, Perkembangan dengan kematangan organ oke. reproduksi hingga Uh-uh. siap menghasilkan keturunan. Oke. Terus faktor internalnya yang mempengaruhi tadi yang pertumbuhan tubuh apa? Hormon dan gen. Gen, hormon dan gen cukup. Kemudian yang luarnya, eksternalnya, Makanan, Da- protein, vitamin, dan lain-lain. oke, betul. Oke, kita kasih semangat dong untuk kelompok 4 nih. Oke, kita beri tepuk tangan lagi. Oke, terima kasih. Urutan yang pertama adalah tadi bayi. Nah, bayi perkembangannya bagaimana? Usia bayi itu dari 0 bulan kan sampai 2 bulan. Di sini bayi masih belum bisa berinteraksi, ya. Berinteraksi secara seperti orang dewasa, dia paling cuma nangis seperti itu ya. Kalau maaf, kalau ngompol nangis, kalau mau makan lapar nangis. Hanya itu yang bisa memberikan kode kalau dia berinteraksi dengan orang tuanya, dengan lingkungannya gitu kan. Masih belum bisa mandiri sama sekali. Kemudian kanak-kanak. Nah, di kanak-kanak ini atau di bahasanya balita ya, di bawah 5 tahun sudah mulai motorik kasar dan motorik halusnya nih sudah mulai berfungsi. Motorik kasarnya dia untuk apa ya? Untuk berjalan, untuk pegangan, untuk ini sudah mulai berfungsi. Motorik halusnya, dia sudah mulai bisa pegang pulpen nyoret gitu kan. Di buku dikasih coretan sudah mulai bisa. Terus sudah mulai bisa bermain gitu kan. Nah, lanjut pada masa apa ini? Kanak-kanak ya. Anak-anak nih di usia berapa? 6 sampai 10 tahun. Ini sudah mulai bisa berbicara gitu kan. Sudah bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Sudah mulai, kalau mungkin anak TK tuh fungsi otaknya bagus nih untuk menghafal. Nah, belajar mulai menghafal lagi bagus-bagusnya, aktifnya, bisa komunikasi dengan orang tuanya ya. Sudah mulai bisa protes lagi. Misalkan, mama kok nggak pulang-pulang kalau kerja gitu kan, lama banget gitu kan kalau anak ini. Kemudian mulai remaja. Nah, remaja ini sudah mulai masuk masa-masa pubertas. Masa-masa pubertas yang awal tadi kita sudah bahas ya, mulai dari yang kecil sampai sudah mulai nambah tingginya di pertumbuhannya ya kan, sudah mulai masuk menuju pada pendewasaan. Yang laki-laki sudah tumbuh jakun tadi ya di awal pembelajaran, yang perempuan sudah merasakan menstruasi Bu ya. Kemudian masuk kepada masa dewasa ya, remaja sudah dewasa. Dewasa di sini nih sudah mulai dari umur 20 sampai 40 tahun nih. Sudah memiliki rasa tanggung jawab. Sudah mulai berpikir dewasa. Mau bagaimana ke depannya, bagaimana lebih tanggung jawab untuk sendiri, terus untuk keluarga kalau bagi yang sudah menikah, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah masa lansia. Nah, di lansia ini sudah mulai menuruni sudah mulai turun nih fungsi-fungsi yang tadi dibilang ya, sudah mungkin mulai sakit-sakitan, ada sakit-sakit yang bagaimana fungsi tubuhnya sudah kurang pendengaran seperti itu. Dan tadi faktor internal dan eksternalnya pun kalian menjawab alhamdulillah benar. Kemudian
apa tadi? Perbedaan. Nah, itu yang jadi poinnya, perbedaan. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Kemudian ya, kita harus selalu bersemangat untuk belajar. Hari ini alhamdulillah yang Ibu lihat kalian semangat belajarnya. Termotivasi nih dengan berdiskusi yang tadi. Semangat dong, Ja. Oke, terakhir ini ada lembar kerja. Kalau tadi kelompok, ini adalah sendiri-sendiri ya. Langsung diisi soalnya, insya Allah kalian bisa semua, insya Allah nilainya baik semua ya. Dimulai dari kelompok ini. Langsung kasih nama, langsung diisi ya. Kalau sudah langsung dikumpulkan. Belum. Ibu pikir udah. Langsung kasih nama, diisi. Kalau pakai pensil nggak apa-apa. Kalau pakai pensil nggak apa-apa. Iya. Ibu ini pulpen. Bentar ya. Apa namanya? Genting. Nah, iya genting. Punya siapa ini? Oh, baru dari sini ya, Bang. Salah nih. Salah. Nggak ngeliat lagi. Iya. Alhamdulillah. Kalau diperhatikan pelajarannya, insya Allah bisa. Paling ada 1-2 ya yang tadi yang nggak bisa. Ya, yang sudah bisa kembali duduk di tempatnya masing-masing. Punya siapa? Maaf. Buat nomor 2, Cek. Usaha jawab. Oke. Dua C. Kenapa? C. C atau? Oh? Oh. Ya. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, terakhir ya. Untuk hari ini intinya adalah kalian sudah memahami yang namanya perbedaan dari pertumbuhan dan apa? Perkembangan semuanya. Kalau pertumbuhan itu bertambah tinggi volume, sedangkan kalau perkembangan dilihat dari kematangan fungsi organ-organ tubuhnya ya menuju pendewasaan seperti itu. Nah, kalau tubuh kita untuk sehat tadi apa? Memerlukan makanan yang bergizi gitu kan, nutrisi yang baik. Nah, setelah itu apa yang kalian rasakan ketika kita memiliki badan yang sehat? Badan yang sehat, kuat akan menimbulkan rasa apa? Rasa syukur kalian. Setelah kita paham, oh ya kita memahami gitu, oh pertumbuhan seperti ini berkembang, alhamdulillah kita mempunyai tubuh yang Allah berikan secara utuh, sehat.
Oke, insya Allah pada hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ya, kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya dengan materi kelanjutannya. Kalau hari ini kita belajar tentang manusia, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, nanti kita lanjutkan dengan tumbuhan dan hewan. Oke, semua ya. Tadi ketika kita sudah memahami pembelajaran hari ini tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, gitu, dan faktor-faktornya gitu. Salah satunya adalah makanan yang bergizi untuk pertumbuhan tubuh kita. Maka ketika kita sudah memahaminya, kita akan timbul rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita tubuh yang sehat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, nanti kita akan melanjutkan dengan materi yang berikutnya ya. Kalau hari ini kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, berikutnya kita akan perkembangan dan pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Oke, kita akhiri dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.